Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian hadis kita. Hadis yang akan kita baca dan juga sama-sama pelajari pada pertemuan yang berbahagia ini adalah hadis tentang anjuran berlaku jujur dan peringatan dari perilaku dusta. Langsung saja kita bacakan hadis. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu sahabat senior Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau termasuk sahabat yang masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika para sahabat tersenyum ataupun tertawa melihat betis Ibnu Mas'ud ketika beliau sedang menaiki pohon kurma. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur para sahabatnya, mimma tadahakun, kenapa kalian tertawa, hal min diqi saqaihi tadahakun, apakah kalian meremehkan ataupun merasa lucu ketika kalian melihat betis yang sangat kecil dari Ibnu Mas'ud? Kata Rasulullah, wallahi, demi Allah, lahuma athqalu indallahi min jabali Uhud, bahwa betis yang kalian tertawakan ataupun yang kalian tersenyum melihatnya itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan gunung Uhud. Sekali lagi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq." Hendaklah kalian berlaku jujur. Kenapa? Fa innas sidqa yahdi ilal birr. Karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan jalan kebaikan. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu menunjukkan jalan menuju surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Tidaklah seseorang berlaku jujur dan senantiasa berlaku jujur dan membiasakannya, melainkan ia akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiq, yaitu orang yang jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, jauhilah perilaku dusta. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan jalan keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu menunjukkan jalan menuju neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Seorang yang senantiasa berdusta dan membiasakan diri untuk berlaku dusta sehingga ia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang kadzab, yaitu yang pendusta. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hadis ini menganjurkan kita dan menuntut kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu senantiasa berlaku jujur, baik itu dari ucapan dan juga perbuatan. Kenapa? Karena perilaku jujur itu dapat menuntun dan juga memudahkan seseorang untuk berbuat baik, dan ketika seorang mudah untuk berbuat baik, tentunya akan mudah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seorang berdusta, maka dustanya tersebut akan meluruskan, akan memudahkan jalannya menuju perbuatan yang buruk,
Dan seorang ketika mudah melakukan keburukan, maka akan mudah jalannya menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada hadis ini kita dapatkan bahwa ketika seorang sering berlaku jujur dan berusaha untuk berlaku jujur, maka kejujuran itu akan menjadi tabiat, akan menjadi sifat yang tidak terpisah baginya. Dan ini tidak berlaku pada jujur, tentunya pada sifat jujur saja. Begitu juga dengan sifat kelembutan, sifat kesabaran seseorang itu harus dilatih dan harus dipupuk, sehingga perilaku dan juga akhlak-akhlak yang baik itu bisa melekat pada dirinya, bahkan menjadi ciri khasnya yang tidak terpisah bagi dia. Makanya kata Rasulullah, al-hilmu bit-tahallum, bahwasanya sifat lembut itu harus akan menjadi ciri seorang ketika dia berusaha untuk berbuat lembut. As-sabar bit-tasabbur. Begitu juga perilaku sabar. Seorang akan kokoh dalam kesabaran ketika dia melatih dirinya untuk tetap menjadi sabar. Begitu juga ketika seorang selalu berbuat jujur, maka kejujuran itu akan menjadi tabiatnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, hatta yuktaba indallahi siddiqon, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkategorikannya bagian dari orang-orang yang jujur. Sebaliknya, perilaku buruk itu bisa jadi karena terbiasa melakukan keburukan. Dalam hadis ini tentunya berdusta. Orang yang mudah berdusta, bahkan sering berdusta, maka lambat laun sifat dusta itu akan mendarah daging bagi dia. Dan inilah yang disinggung dan juga dijelaskan Rasulullah SAW pada hadis yang kita bacakan tadi. Selain juga tentunya di Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bahkan menyuruh hamba-hambanya untuk menjadi orang-orang yang jujur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, dan insyaallah kita termasuk bagian dari ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perintahnya, perintah yang pertama. Kemudian perintah yang kedua, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian termasuk golongan orang yang jujur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin dan juga pelajaran tentunya yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Yang pertama, kejujuran termasuk akhlak yang terpuji yang dianjurkan dalam Islam. Sebaliknya, kedustaan ataupun perilaku dusta merupakan hal yang tidak terpuji dalam agama kita. Bahkan dijelaskan bahwasanya sifat dusta itu merupakan bagian dari sifat orang munafik. Nah, kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi, di antara petunjuk Islam adalah bahwa hendaknya perkataan seseorang selaras dengan isi hatinya. Bahwa kejujuran yang diucapkan lisannya tidak hanya sebatas di lisan saja, tapi lahir dari hatinya yang paling dalam. Dan itulah yang berlaku dalam agama kita. Makanya iman itu tidak hanya sebatas di lisan saja, tapi lisan, kemudian hati, kemudian anggota tubuh kita. Makanya al-imanu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wal tasdiqu bil qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil jawarih. Bahwa keimanan seseorang itu baru akan diterima ketika dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lidah, dengan lisan, kemudian diamalkan dengan anggota tubuh kita. Kemudian termasuk bagian dari pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi, kejujuran merupakan sebaik-baik sarana untuk menggapai keselamatan di dunia dan akhirat. Wa inna al-birra yahdi ilal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan itu berasal dari kejujuran. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan menghantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian seorang mukmin yang memiliki sifat jujur akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak kita dapatkan pada ayat-ayat Allah dan juga pada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya Allah sangat mencintai mereka-mereka yang jujur. Di antaranya adalah hadis di mana ada dua orang sahabat yang mengikuti tata cara Rasulullah Sallallahu yang ketika itu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berwudu. Kemudian mereka berdua ini mengikuti tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya, alladhi hamalakum ala hadha? Apa yang membuat kalian melakukan hal seperti itu? Hubbullahi wa rasuluhu, kata hubbullahi wa rasulihi, kata dua sahabat ini. Kami mengikuti engkau wahai Rasulullah karena kami cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, fa idza ahbabtum ayyuhibbakumullahu wa rasuluhu faddu idza tumintum. Apabila kalian mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faddu idza tumintum, maka berlaku amanahlah, tunaikanlah apa yang dibebankan, apa yang diamanahkan kepada kalian. Itu yang pertama. Daku idza haddatstum, dan berkata jujurlah ketika kalian berbicara. Wahsinu jiwara manjarakum, dan berlaku baiklah kepada tetangga kalian. Nah, jadi salah satu dari tiga yang disebutkan Rasulullah SAW tadi yang membuat seorang dicintai oleh Rasulullah SAW, as-sidqu indal hadits, yaitu jujur ketika berbicara. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita ambil juga dari hadis yang kita bacakan tadi adalah hendaknya seorang murid, seorang mahasiswa ketika belajar harus berlaku jujur di sekolahnya. Pokoknya ketika ada ujian, dia harus berlaku jujur. Apa yang menjadi peraturan-peraturan ketika ujian maka harus ditaati. Tidak boleh mengambil contekan ataupun membaca contekan karena berbuat seperti itu termasuk bagian dari kedustaan, karena di awal sudah disepakati umpamanya kalau ketika ujian tersebut tidak boleh membawa contekan dan semacamnya. Kemudian juga dusta merupakan sifat yang buruk dan dilarang dalam agama, bahkan dikategorikan bagian dari sifat kaum munafikin. Dusta merupakan jalan yang akan mengantarkan seorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya terkait dengan dusta, dusta kadang-kadang dengan lisan, kemudian kadang-kadang dengan perbuatan. Dan dusta yang paling besar dosanya adalah ketika kita berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'alal kadhibi la yuflihun. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah mengatakan bahwasanya hukum menentukan satu hukum dalam agama kita umpamanya, namun sebenarnya tidak ada dalilnya dari Al-Quran, dan mengatasnamakan bahwa itu dan menisbahkan bahwa hukum tersebut adalah hukum dalam agama Islam. Ini adalah perbuatan ataupun kedustaan yang paling besar dosanya. Begitu juga berdusta atas nama Rasulullah SAW, mengatakan bahwasanya ini hadis, padahal itu bukan bagian dari hadis dan juga bukan bagian dari sabda Rasulullah SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia sesungguhnya telah mempersiapkan tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bagian dari dusta adalah berdusta dengan tujuan untuk mentertawakan orang lain. Itu juga bagian dari dusta yang dilarang dalam agama. Nah, meskipun kadang-kadang kita menganggap remeh hal seperti ini. Sekali lagi berdusta dengan tujuan mentertawakan
membuat orang tertawa, itu juga bagian dari dusta yang di dalam agama. Di samping dusta dalam berjual beli, dusta dalam bersumpah, dusta dalam berbicara dan seterusnya, itu semua yang sifatnya dusta, yang lawan dari jujur, itu dilarang dalam agama. Karena yang disuruh dan diperintahkan bagi kita hamba Allah dan juga umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk berlaku jujur, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang kita bacakan tadi, alaikum bisidiki, hendaklah kalian berlaku jujur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya yang akan kita baca adalah hadis tentang keutamaan mengucapkan salam dan perintah untuk menyebarkannya. Hadis yang menganjurkan kita hamba Allah dan juga umat Rasulullah untuk mengucapkan salam dan juga menyebarkan salam. An Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qal tud'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As anna rajulan, bahwa salah seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, Islam yang bagaimana yang paling baik? Qal, Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu memberi makan, wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam, ala man arabta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Pada hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang dua perkara yang dapat membuat seorang ataupun dua perkara ataupun dua amal ibadah yang dapat memudahkan seorang menjadi muslim yang baik, yang muslim sejati. Yang pertama, tut'imut ta'am, memberi makan, dan ternyata tidak dibatasi makanannya, jenis makanannya, jumlah makanannya, yang pasti tut'imut ta'am, kalian ataupun kamu memberi makan. Itu yang pertama. Wa taqra'us salam, dan engkau mengucapkan salam, ala man arabta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama, kadang-kadang dalam agama kita satu amalan ringan mungkin dilihat, tapi ternyata imbalannya ataupun ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sangat agung. Dan ini kita lihat, memberi makan itu sebenarnya sangat mudah, cukup dengan membeli roti, kemudian kita berikan kepada mereka yang kita anggap butuh, ataupun memberikan kepada orang yang kelaparan umpamanya. Itu kemudian mengucapkan salam yang sekali lagi dua hal ini relatif sangat mudah sebenarnya untuk dilakukan. Tapi al-muwaffaq man waffaqahullah. Namun tidak semua tentunya orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal ibadah sekecil meskipun sangat kecil, dan berbahagialah orang yang diberikan Allah kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti ibadah yang sangat sederhana ini. Kemudian mengucapkan salam itu merupakan bagian dari syariat dalam agama kita, hukumnya sunnah. Adapun menjawabnya wajib. Mengucapkan salam hukumnya sunnah dan menjawabnya hukumnya wajib. Dan salam yang terpendek adalah assalamu alaikum. Bisa juga kita mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada hadis ini juga disyariatkan ataupun disunnahkan agar kita terbiasa ataupun membiasakan diri untuk mengucapkan salam
kepada orang yang tidak kita kenal, apalagi kepada orang yang kita kenal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Kamu mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Masya Allah. Hadis ini sekali lagi menunjukkan agar kita berbuat baik kepada siapapun. Dan salah satu perbuatan baik itu adalah mengucapkan salam. Kemudian juga kata para ulama, termasuk bagian ataupun dibolehkan salam dengan isyarat meskipun tetap diucapkan dengan lisan ketika lawan berbicara kita sangat jauh, sehingga kalaupun kita ucapkan salam maka dia tidak mendengarnya, maka tidak mengapa kita melakukannya dengan isyarat sembari kita mengucapkan salam assalamualaikum sambil menggunakan isyarat sehingga dia memahami kita sedang mengucapkan salam kepada dia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya salam dalam agama kita sebagaimana yang kita singgung di awal adalah assalamualaikum, dan tidak bisa digantikan dengan selamat sore, selamat pagi ataupun yang sejenisnya. Sekali lagi, salam dalam agama kita sangat jelas, yaitu assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan penjelasan dua hadis yang kita bacakan tadi. Hadis yang pertama terkait dengan anjuran untuk berlaku jujur dan larangan untuk berlaku dusta. Kemudian hadis yang kedua yang kita bacakan terkait dengan anjuran untuk memberi makan, kemudian mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.